Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Novitasari dari kelompok 3. Saya bersama keempat kawan saya, yaitu Siti Aisyah Amir, Heni Suci Arti, Widianti Fauzia, dan Adinda Apriliana, akan membahas mengenai variasi bahasa. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik pemaparan kami, dan jika memang ada pertanyaan atau tanggapan atau hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, langsung pada variasi bahasa yang pertama, yaitu bahasa individu dan sosial. Varietas atau variasi bahasa individu adalah variasi bahasa yang dihasilkan oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, kepribadian, kekhasan personal itu juga mempengaruhi. Ilustrasinya begini, ketika semua penutur bahasa Indonesia atau semua penutur bahasa Inggris itu bisa saling memahami satu sama lain, ya, bisa berkomunikasi dengan baik, tapi tidak ada dua orang yang berbicara itu persis sama. Jadi masing-masing orang itu punya kekhasannya sendiri-sendiri, punya kepribadiannya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing ketika dia menggunakan suatu bahasa. Jadi misalkan tadi dalam bahasa Indonesia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa saling memahami, tapi tidak semua persis. Ya, ada gaya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada variasi sosial atau variasi bahasa sosial, yakni variasi bahasa yang digunakan bersama dan diucapkan oleh anggota komunitas tertentu. Ini juga sebenarnya variasi bahasa yang digunakan oleh individu-individu dalam satu komunitas. Walaupun berbeda-beda, tapi maksudnya di lingkungan di dalam satu komunitas itu berkembang satu bahasa yang menjadi ciri khas mereka. Mereka berbicara bahasa Indonesia, cuman ada ciri khas yang menandakan, oh dia anggota komunitas itu, misalkan pecinta sepak bola, ya dia akan berbicara, gaya bahasanya dan sebagainya akan berhubungan dengan bola dan lain sebagainya. Seperti itu ya, tergantung dari kelompok atau komunitas itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nih guys, ada variasi bahasa regional dan temporal. Pertama, variasi bahasa regional itu bersifat kedaerahan. Biasanya variasi bahasa yang bersifat kedaerahan itu disebut sebagai dialek. Studi tentang dialek dikenal sebagai dialektologi. Sedangkan variasi bahasa temporal adalah variasi bahasa yang terbentuk seiring perkembangannya waktu. Pertama, variasi bahasa regional antara Malaysia dan Indonesia itu memiliki perbedaan dari segi linguistik dan budayanya masing-masing, di mana bahasa Malaysia itu dipengaruhi oleh Inggris dan bahasa Indonesia itu mendapat pengaruh dari Belanda. Kemudian, variasi bahasa temporal disebut variasi bahasa kronologis atau kronoleg. Perubahan kronologis hasil dari kontak sosial, transformasi budaya, situasi politik, dan penemuan teknologi. Variasi bahasa temporal ini variasi bahasa yang berkronologis atau memiliki urutan waktu. Selanjutnya yaitu variasi bahasa asli dan non-asli. Bahasa asli adalah bahasa yang dikembangkan oleh suatu komunitas yang menempati pemukiman suatu tanah pertama kali dan digunakan oleh generasi-generasinya. Contoh bahasa asli ini misalnya bahasa Inggris. Bahasa asli bahasa Inggris digunakan oleh orang Amerika, orang Inggris, orang Singapura, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Sedangkan penutur non-asli itu seperti orang Indonesia, orang Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan lain-lain.
atau disebut sebagai pengguna bahasa non-asli dari bahasa Inggris tadi. Biasanya variasi bahasa non-asli itu menggunakan tata bahasa yang lebih sederhana. Mengenai penggunaan tata bahasa penutur asli dan non-asli sendiri, terkadang penutur asli harus memahami cara pemilihan kata yang digunakan oleh penutur non-asli karena perbedaan antara nomina atau kelas kata yang dipakai. Selanjutnya ada varietas bahasa lisan dan tulisan. Kenapa sih variasi bahasa tertulis lebih formal daripada bahasa lisan? Karena di dalam tulisan terdapat kalimat yang kompleks dan majemuk. Dari berbagai bahasa di negara, menganggap variasi bahasa tertulis lebih formal daripada bahasa lisan. Kenapa disebut lebih formal? Karena di dalam tulisan terdapat kalimat yang kompleks dan majemuk. Kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Kalimat kompleks ini mempunyai lebih dari satu verba utama atau satu predikat. Kalimat kompleks mempunyai minimal dua aksi, peristiwa atau kejadian. Kedua struktur tersebut dipisahkan oleh konjungsi atau dengan koma ataupun tidak keduanya. Konjungsi tersebut dapat berupa tetapi, dan, atau, karena, jika. Contohnya, kamu dapat memilih menunggu atau menemui ketua secara langsung 1 jam lagi. Itu di dalam tulisan. Tetapi jika kita mengucapkannya secara lisan, pasti akan seperti ini. Kamu dapat memilih menunggu atau menemui ketua 1 jam lagi. Karena di balik frasa menemui ketua itu sudah diartikan menemuinya secara langsung. Biasanya kita mengucapkan lisan tersebut disingkat atau dilangsungkan. Dan juga di tulisan tersebut kita sering ada SPO per K atau pola kalimat. Tetapi jika di bahasa lisan itu kita tidak mesti harus sesuai dengan pola kalimat tersebut. Jadi itu yang membedakan bahasa lisan dan tertulis. Selain itu, kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terbentuk dari gabungan dua klausa. Dua klausa ini dipisahkan oleh konjungsi. Contohnya, akan kuselesaikan pekerjaan itu sebelum waktu malam tiba. Itu dalam tertulis. Tetapi jika kita mengucapkannya secara lisan, akan seperti ini. Akan kuselesaikan pekerjaan itu sebelum malam tiba. Karena malam itu sudah menentukan atau menunjukkan waktu. Jadi, di dalam bahasa lisan tersebut kita tidak mengucapkan waktu itu dibarengi dengan malam. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu jika di dalam varietas bahasa lisan itu terdapat intonasi atau pelafalan, maka di dalam bahasa tulisan menggunakan tanda baca, huruf besar, dan spasi untuk membedakannya. Selanjutnya, varietas bahasa formal dan informal. Variasi bahasa formal adalah variasi yang digunakan dalam menulis surat resmi, dokumen pemerintah, laporan penelitian, pertemuan bisnis, dosen, seminar akademis, dan lain-lain. Sedangkan variasi informal dalam bahasa Inggris disebut sebagai gaya atau bahasa sehari-hari. Kata-kata informal tersebut ketika berbicara dengan keluarga, kerabat, teman, dan tetangga. Contoh dari bahasa formal itu ketika kita sedang melakukan kegiatan rapat dan juga berpidato. Beda dari itu, jika kita sedang mengobrol atau berbicara dengan keluarga atau sedang berkumpul santai dengan teman, itu menggunakan bahasa informal atau tidak resmi.
Selanjutnya, ada variasi bahasa standar dan non-standar. Bahasa standar adalah penggunaan yang dikembangkan sebagai hasil dari proses sosiopolitik. Variasi bahasa standar itu diartikan sebagai bahasa formal, dan variasi bahasa non-standar diartikan sebagai bahasa tidak baku. Variasi bahasa standar digunakan dalam bentuk cetak dan diajarkan di sekolah, digunakan dalam artikel surat kabar dan program membaca di TV. Variasi bahasa non-standar digunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan awalan seperti ngantor, ngredit, ngambil, dan penggunaan akhiran seperti hidupin menjadi menghidupkan, besarin menjadi memperbesar, dan panjangin menjadi memperpanjang adalah bentuk umum variasi non-standar yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ada variasi bahasa kelas atas dan bawah. Variasi atas adalah variasi yang lebih tinggi dan seharusnya orang awam ketika berbicara dengan orang-orang yang dihormati secara sosial atau dihormati secara tradisional. Dan variasi bawah adalah variasi yang biasanya digunakan pada common atau teman dekat dalam kegiatan sehari-hari. Variasi atas itu digunakan ketika berbicara dengan orang-orang yang dihormati secara sosial atau lebih tinggi derajatnya. Sedangkan variasi bawah itu ketika berbicara dengan teman dekat atau orang yang setara. Contohnya, dalam bahasa Bali, kata mantuk itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lebih tinggi derajatnya atau lebih dihormati. Sedangkan kata mulih itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang setara seperti teman dekat dan lain-lain. Jadi kata mantuk dan kata muli ini sama-sama memiliki arti pulang, namun digunakannya berbeda. Mantuk itu digunakan untuk variasi bahasa kelas atas dan muli itu digunakan untuk variasi bahasa kelas bawah. Selanjutnya, ada variasi bahasa wanita dan pria. Wanita dalam cara melafalkan bahasa, mereka lebih sering mengucapkan in daripada pria yang cenderung memproduksi bahasa di dalam akhiran ing. Mengapa demikian? Karena faktor biologis. Faktor biologis yang diasumsikan dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Hal tersebut dinyatakan bahwa ada bagian berbeda dalam otak pria dan wanita dalam proses penginputan bahasa. Dalam variasi bahasa wanita dan pria dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu pemrosesan fonologi pada laki-laki biasanya terletak pada di bagian kiri otak, sedangkan pada wanita pada keduanya. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa wanita berbicara lebih banyak daripada pria. Sebuah deskripsi menyatakan bahwa pidato wanita lebih banyak menggunakan intonasi daripada pria. Wanita juga lebih halus dalam bertutur kata daripada pria. Wanita juga lebih menggunakan kata sifat ekspresif, menggunakan intonasi yang menunjukkan ketidakpastian, lebih tidak langsung dan sopan, tata bahasa yang lebih baik, dan lebih sedikit percakapan, cenderung kolaboratif dan kompetitif. Sebuah penelitian juga berpendapat bahwa di antara pengguna asli bahasa ekspresi seperti saya pikir lebih sering ditemukan dalam pidato wanita daripada pria. Yang lain menyarankan bahwa alat bantu modal seperti seharusnya bisa mungkin yang menunjukkan sikap penuntur bahasa lebih berterus terang dan tidak berbelit-belit yang digunakan lebih sering oleh wanita daripada pria. Studi lain juga mengklaim bahwa kata sifat yang indah, sayang, manis, dan berharga lebih sering digunakan oleh wanita daripada pria. Dalam berbicara tentang warna, wanita dikatakan menggunakan lebih banyak istilah seperti krem, magenta, dan lavender. Sedangkan yang kedua yaitu faktor sosial di mana peran tradisional perempuan dan laki-laki sebagai alasannya. Karena perempuan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, secara alami menjadikan diri mereka lebih dekat dengan anak-anak. Perempuan juga lebih banyak memiliki kesempatan sebagai pelestari bahasa. Sedangkan laki-laki secara sosial lebih sering meninggalkan rumah untuk bekerja dan diyakini berperan sebagai inovator linguistik umum dan lebih banyak kontak dengan orang luar yang memberi kesempatan untuk mereka menggunakan bahasa dan varietas yang lebih rumit. Selanjutnya, variasi bahasa terbatas dan rumit.
Variasi bahasa terbatas adalah yang lebih tergantung pada penggunaan ekspresi yang lebih sederhana dan lebih pendek. Penggunaan variasi bahasa yang pendek dan terbatas jelas menuntut pengetahuan sebelumnya tentang konteks yang dibahas. Varietas yang digunakan, sebaliknya, secara kontekstual rendah, ini digunakan dan ditemukan ketika pengguna bahasa tergantung pada penggunaan kata-kata dan struktur untuk membuat ucapan bermakna dan dapat dipahami dengan baik. Variasi ini diisi dengan kata yang dipilih dengan hati-hati, seringkali ekspresi yang lebih panjang dan suatu fitur tentang persajakan yang jelas. Hal itu diisi dengan ekspresi yang bisa berdiri sendiri dan variasi bahasa yang sangat tidak berbelit-belit. Contohnya dalam menulis dokumen hukum dan dalam versi pengadilan bahasa yang digunakan harus jelas secara eksplisit. Seperti pada sebuah surat hukum yang menjelaskan perjanjian jual beli, dapat sesuatu seperti penampilan pihak pertama yang menyatakan bahwa ia menjual dan mengirim kepada penampil pihak pertama, kepada pemimpin pihak kedua yang menjelaskan bahwa ia membeli dan menerima yang sangat rinci tanpa menghindari salah tafsir dari siapapun yang membacanya. Dalam pengamatan terhadap produktivitas harian orang-orang di negara barat, menunjukkan bahwa orang barat cenderung menggunakan lebih banyak varietas yang diuraikan daripada yang dibatasi etnis. Hal ini dilihat khusus dalam penggunaan bahasa dalam pemberitahuan publik. Seperti contohnya dalam bus umum di Jerman, seorang penumpang dapat menemukan pemberitahuan yang memberitahu mereka untuk tidak berbicara dengan sopir bus. Pemberitahuan yang dapat kamu temukan di pintu bus juga menjelaskan secara detail apakah itu pintu keluar atau pintu masuk. Menurut sebuah penelitian, orang-orang kelas pekerja lebih banyak menggunakan kode terbatas, sedangkan penutur kelas menengah cenderung menggunakan kode terbatas dan rumit. Para ahli teori memberikan saran bahwa harus ada korelasi antara kelas sosial dan pengguna kode yang diuraikan atau direstrukturisasi. Oke, selanjutnya ada variasi bahasa etnis. Bahasa Indonesia bisa ditemukan atau diucapkan dalam ratusan varietas etnis yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Indonesia ini atau Indonesia ini punya banyak sekali etnis ya, ada ratusan. Dengan penutur terbesar ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, Batak, dan lain sebagainya. Nah, maksud dari varietas ini adalah misalnya ada orang Jawa bisa dengan mudah menebak bahwa yang sedang berpidato itu adalah orang Bali. Dilihat dari apanya? Dilihat dari nada, dilihat dari aksen, dilihat dari intonasinya. Begitupun sebaliknya, misalkan orang Bali bisa menebak, oh itu orang Jawa. Dilihat dari nadanya yang medok misalkan, gitu. Dan ciri khas lainnya dengan catatan bahwa si pendengar itu paham gitu. Ciri khas Jawa seperti apa, ciri khas Bali seperti apa, ciri khas Sunda seperti apa, atau aksen Jawa seperti apa, aksen Sunda seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi varietas etnis ini dia menggunakan bahasa yang sama, misalkan bahasa Indonesia, tapi cara dia ngomong itu berbeda, ya, tergantung dia berasal dari etnis apa. Itu untuk variasi bahasa etnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Lalu ada variasi bahasa bidang profesional. Bahasa yang digunakan di antara anggota bidang profesional biasanya berbeda dari yang digunakan di bidang lain. Jadi, penggunaan bahasa di bidang satu dengan bidang yang lain itu berbeda, tetapi masih dalam satu bahasa, namun artinya yang berbeda. Contohnya seperti ini. Di dalam bidang militer, operasi berarti serangan prajurit ke wilayah perang yang ditargetkan dalam militer. Tetapi dalam bidang medis, kata operasi tersebut digunakan untuk tindakan tertentu oleh ahli bedah rumah sakit untuk membantu orang sakit. Jadi, dalam variasi bahasa bidang profesional ini, satu bahasa tetapi berbeda makna sesuai bidangnya tersebut. Selanjutnya ada variasi bahasa rahasia. Nah, di dalam variasi bahasa rahasia ini terdapat kode spesial yang digunakan untuk menyimpan rahasia. Contohnya, dalam sebuah masyarakat ada beberapa orang yang membuat grup dan menggunakan kode spesial. Contoh bahasa,
Kata mandir menjadi jandir yang memiliki arti candi, dan kata gar memiliki arti rumah yang berubah menjadi raga. Selanjutnya, dalam variasi bahasa pencuri, misalnya bulu halus memiliki arti penegak hukum atau polisi, dan di lampu memiliki arti hindari polisi.